Saudara, kita juga sudah bersama dengan pengamat politik Trias Politika, Agung Baskoro. Selamat pagi, Pak Agung. Pagi, Mbak Okta. Pak Agung, menarik melihat bagaimana pada akhirnya pagi hari ini di Jakarta ada Rano Karno dan juga Pramono Anung begitu yang akan mendaftar. Ini artinya kan juga kemarin sempat ramai diusung katanya PDIP ini Anies Rano, tapi sekarang pada akhirnya yang berangkat ini Pramono dan juga Rano Karno. Ya. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, di timeline sosial media kita bahkan di perbincangan publik banyak pihak menunggu, bahkan teman-teman media sudah sejak kemarin ya ngantri di masa pengumuman 6 calon gubernur, wakil gubernur PDIP. Cuman sayangnya memang untuk Jakarta ini ditunda bersama beberapa daerah yang lain. Nah, kejutan itu yang saya kira akhirnya mengemuka sekarang, dan sedikit banyak di timeline kita sudah ada informasi bocoran, dan itu saya lihat menjadi dalam tanda petik agak anti klimaks karena yang mendaftarkan ini Pramono dan Rano. Karena publik saya lihat aspirasinya kalau tidak Anies, Ahok seperti itu. Karena memang punya daya elektoral yang lebih kuat ketimbang Pramono gitu. Nah, kalaupun memang tidak Anies Ahok, saya masih berpikiran Rano Pramono misalkan. Itu kan menarik karena memang jadi dibalik ya, Pak? Iya, karena memang Mas Rano ini punya pengalaman panjang sebagai kepala daerah. Sebaliknya Mas Pram ini sedikit banyak fokus di internal PDIP sebagai sekjen, ataupun beliau menteri sekretaris kabinet dalam tanda petik di eksekutif yang memang levelnya nasional. Nah, pengalaman sebagai kepala daerah beliau belum tentu solid sehingga butuh waktu, padahal masa kampanye di pilkada ini kan pendek, hanya efektifnya 3 bulan seperti itu. Jadi kalau dipaksa berhadapan dengan RK Suswono yang dalam tanda petik RK-nya sudah malang melintang sebagai kepala daerah mulai dari wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, dan sekarang mencoba di Jakarta, saya kira pertarungannya menjadi kurang menarik ya, dan kurang kompetitif gitu, karena memang lebih banyak titik tekannya nanti di PDIP untuk berjuang keras untuk memastikan basis-basis loyal mereka bertambah dengan basis-basis baru yang selama ini menjadi captive marketnya PKS. Ya, saya sering menyatakan bahwa Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu basis loyal PKS. Walaupun tetap ada irisan dengan PDIP, tapi karena PDIP-nya di sini sama-sama kader, otomatis ceruk pemilihnya ini tidak meluas. Ya, stuck ataupun stagnan kalau memang tidak ada inovasi-inovasi politik yang bisa dikapitalisasi dari dua figur Pramono dan Rano seperti itu. Karena ini pertarungan pilkada, ujungnya di kandidat, partai hanya mengantarkan saja, memberikan tiket, setelah itu kandidatnya yang akan bermanuver, berinovasi, dan melakukan kampanye-kampanye persuasif sehingga bisa menarik pemilih seperti itu. Oke, baik. Pak Agung, kita tahan dulu, ini kita melihat dulu bagaimana situasi terkini di Jawa Timur. Ini ada Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak. Rame ini ya, semuanya bergerak. Seru. Jawab. Menarik, Khofifah dan juga Emil Dardak, ini kalau Pak Agung melihatnya seperti apa dua pasangan ini? Iya, ini pasangan petahana dari elektabilitas cukup kuat ya. Sekarang sedang menunggu siapa lawannya. Apakah PDIP bisa berkoalisi dengan PKB membentuk poros tandingan yang bisa menjadi lawan sepadan bagi Khofifah Emil, dan sedang menguat nama Ibu Risma di sana. Nah, kebutuhannya lagi dan lagi saya lihat perlu pendamping dari kalangan religius santri yang selama ini terrepresentasi lewat Nahdlatul Ulama ya, kaum Nahdiyin gitu. Nah, ini bukan tugas yang mudah juga untuk dilibatkan, karena kita tahu secara nasional PKB sekarang punya keterikatan dengan koalisi Indonesia Maju Plus seperti itu. Jadi sedikit banyak lagi-lagi PDIP harus bekerja keras untuk Jawa Timur. Kenapa? Karena memang secara elektoral pasangan Khofifah Emil ini unggul jauh ya dibanding lawan-lawannya. Dan problemnya sekarang PDIP belum memutuskan untuk konteks cagupnya itu satu hal, cawagupnya itu dua hal. Nah, kocok ulangnya nggak banyak waktunya, tinggal tersisa besok seperti itu. Nah, jadi saya lihat memang untuk menghadirkan lawan yang sepadan bagi Khofifah Emil, mau tidak mau selain Ibu Risma, saya kira perlu dipikirkan siapa wakil yang pas untuk memastikan pertarungan di Jawa Timur kompetitif. Jangan sampai ya dalam tanda petik ya di Jakarta
kemudian ada nama Mas Pram, kemudian Mas Rano yang belum terlalu solid untuk menghadapi RK Suswono. Kemudian di Jawa Tengah ada nama Pak Andika, kemudian Pak Hendra melawan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin yang juga secara elektabilitas lebih solid ya. Jadi saya lihat pertempuran di pilkada nanti antara Kim Plus dengan PDIP ini kalau dibilang tidak terlalu kompetitif, per pagi ini saya melihatnya demikian. Tapi ini bukan hal yang permanen, sangat dinamis, tergantung bagaimana kader-kader PDIP di bawah bisa mengaktifasi seluruh mesin-mesin politiknya sehingga bisa memastikan bahwa kemungkinan mereka menang lebih besar ketimbang kalahnya. Seperti itu. Seberapa berat sebetulnya yang harus dihadapi PDIP, apalagi karena kalau kita Kim Plus ini kan koalisinya lumayan gendut lah gitu. Persis. Apa amunisi yang harus disiapkan PDIP, termasuk juga tadi tidak hanya di Jawa Timur misalnya, tapi juga di Jakarta? Ya, pertama memang yang paling penting mengoptimalisasi magnet figur kandidatnya, personal brandingnya. Ya, dalam ambil contoh Mas Pramono, kemudian Mas Rano gitu, bagaimana kemudian mereproduksi, mengkapitalisasi, mengoptimalkan, bahkan memviralkan prestasi yang selama ini mereka lakukan sebagai menteri, sebagai sekjen partai, atau sebagai gubernur Banten, bupati di Provinsi Banten, sehingga publik tahu bahwa kandidat ini punya rekam jejak. Begitu juga dengan Pak Andika Perkasa sebagai Panglima, kemudian Pak Hendra Prihadi yang begitu banyak prestasinya sebagai wali kota Semarang, pun nanti ketika di Jawa Timur Ibu Risma menjadi wali kota Surabaya, Menteri Sosial. Jadi mengkapitalisasi rekam jejak mereka, karena itulah esensi pertarungan di pilkada. Yang kedua, bagaimana kemudian bisa mengoptimalkan program branding. Apa visi misi program yang mereka usung ketika menjadi kepala daerah di Jakarta, di Jawa Timur, ataupun di Jawa Tengah. Keunggulannya apa, inovasinya apa kebaruan yang mereka punya sehingga ada perbedaan yang khas antara kandidat yang diusung PDIP dengan Kim Plus. Kalau program, visi misi dan seterusnya itu tidak mereka kampanyekan secara masif, publik-publik yang menjadi pemilih rasional akan melihat apa bedanya. Toh sama saja kalau hanya sekedar ini pemerintah bukan pemerintah, saya kira di pilkada arahannya bukan demikian. Siapa yang paling konkret yang bisa menjawab problem-problem akut, problem-problem serius yang selama ini menjadi masalah besar di sana. Dalam ambil contoh misalnya di Jakarta soal macet, itu bagaimana, banjir, polusi udara, soal sampah. Nah, Mas Pram, Mas Rano punya solusi apa, punya inovasi apa untuk menyelesaikan itu. Nah, yang ketiga isu-isu yang bisa respon, bisa dijawab, apakah yang aktual soal misalkan sekarang ada arahan nepotisme yang akut, ada arahan juga soal isu-isu keseharian, lapangan kerja lagi sempit, kebutuhan pokok lagi mahal. Bagaimana respon Pramono sama Mas Rano untuk itu? Bagaimana respon Pak Andika, Mas Hendra, dan Ibu Risma terhadap isu-isu aktual yang sekarang berkembang di masyarakat? Nah, itu bisa menjadi satu kesatuan, personal branding, program branding, kemudian isu branding, supaya apa? Supaya ada kekhasan kandidat PDIP dengan Kim Plus. Nah, di luar itu semua, saya kira yang paling penting bagaimana ya mengoperasionalisasi ya dalam konteks kampanye-kampanye, karena kampanyenya pendek, singkat. Jadi narasi personal branding, program branding, dan isu-isu tadi bisa diviralkan di udara lewat platform media sosial, media cetak, elektronik, dan seterusnya. Kemudian di kampanye relawan ya, lewat door-to-door campaign, canvassing, dan seterusnya. Jadi saya kira ini masih terbuka peluangnya, tapi PDIP-nya, kandidatnya, mesin-mesin politiknya, relawan, simpatisannya, bahkan konsultannya, itu harus berkeringat habis-habisan. Harus kerja ekstra keras. Seperti tadi di Jawa Timur menarik Kofifa dan juga Emil Dardak. Ini kan dua-duanya petahana. Kemudian juga PDIP ini kita tunggu nih apa sih sebetulnya nanti senjata politiknya nanti untuk di Pilkada Jawa Timur. Nah, apakah artinya dengan petahana ini kansnya sudah paling besar, sudah artinya dapat golden ticket gitu untuk nantinya menang, atau seperti apa Pak Agung? Iya, kemungkinan menangnya besar per pagi ini ya. Karena bisa jadi dalam politik itu ada dinamika yang mengemuka ya, sehingga memang menimbulkan ya bahasanya tsunami politik, gempa tektonik politik, dan seterusnya, yang artinya ada situasi force major yang membuat kedaruratan itu menguka. Katakanlah kemarin ada putusan MK, itu kan mengubah peta, mengubah konstelasi. Nah, ketika pilkada berlangsung, ada hal apa lagi di level nasional yang itu bisa mengobok-obok peta elektoral yang ada. Asumsikan misalkan hari ini Kofifa Emil unggul, bukan berarti ketika 27 November nanti Kofifa Emil pemenangnya. Karena perjalanan ini masih panjang, asal lawannya Kofifa Emil bisa mengoptimalkan tadi ya
branding yang bisa mereka kerjakan maupun mesin-mesin politik yang tadi bisa mereka viralkan seperti itu. Nah, di konteks ini saya kira yang penting dari Khofifa Emil karena mereka punya keunggulan elektoral, yang menjadi lawan terbesar mereka justru bukan lawan politiknya tapi diri mereka sendiri. Itu yang sering terjadi. Apakah ada blunder, ada kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi, salah ucap, salah omong, salah perilaku, salah respon, dan seterusnya itu. Sehingga saya melihat lebih ke sana dan bagaimana kemudian Khofifa Emil ini bisa memastikan bahwa mereka tetap turun ke bawah, tetap menyapa warga, tetap melakukan kampanye di udara, di darat, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kemenangan mereka bisa diamankan. Jadi mengamankan kemenangan itu sama beratnya dengan mengejar ketertinggalan. Karena seringkali yang di atas, yang unggul itu suka terlena, suka merasa cukup dan kurang hati-hati. Nah seringkali kalau kita melakukan pendampingan di bawah bersama kandidat, saya mengingatkan bahwa yang paling utama kewaspadaan, mawas diri, jangan sampai ketika kita unggul, kemudian kita tidak melakukan kerja yang lebih ekstra ataupun tidak hati-hati lagi. Nah Khofifa Emil ataupun dalam konteks Ahmad Lutfi bersama Taj Yassin ataupun nanti RK Suswono, yang paling penting bagaimana mereka tetap ada mindset hati-hati, mawas supaya tidak jumawa, karena peta politik kita dinamis walaupun kelihatannya tenang, adem gitu ya, semuanya bisa berubah, apalagi Jakarta, semua informasi itu berlangsung dengan cepat, pesat, dan kalau tidak direspon dengan hati-hati karena banyak kesalahan, dan akhir-akhir ini Pak RK lagi ramai juga sering melakukan klarifikasi, dan itu sangat-sangat prinsip dan vital. Kalau tidak secara terkontrol, beliau memastikan bagaimana meresponnya dengan bijak seperti itu. Termasuk kalau di Jawa Timur ini kan bisa kita katakan kandang banteng gitu. Betul. Itu pengaruhnya seberapa besar untuk saat ini? Karena kalau kita mengingatkan Khofifa Emil Dardak ini petahana, tapi jangan dijawab dulu Ya, Pak Agung. Kita siap. akan kembali usai jeda. Jadi saudara tetaplah di Breaking News Kompas TV.